Terus, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu. Ini sehingga dia tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik. Jadi saudara, padahal tujuan Tuhan itu bukan begitu. Perhatikan ini, benih itu harus tumbuh sampai berbuah dalam tanah itu. Ya, minggu lalu saya kesini. Kita yang memisahkan diri kita sendiri. Di saat ada penaburan, kita punya hati seperti jalan. Ada batu, ada keramaian bumi. Kita memisahkan diri sendiri. Ya, Tuhan tidak bermaksud demikian. Tuhan maksudnya tumbuh sampai berbuah. Tuhan maksud jemaat Sion ini harus tumbuh dan berbuah, menghasilkan. Ada perkembangan, ada pekerjaan Tuhan yang berlangsung. Kalau cuma 1-2 pekerjaan besar, bagaimana mesti bertumbuh dan lancar. Perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 dan 15 mungkin minggu lalu kita bacakan. Saya Tuhan ini maksud harus berbuah 100 kali lipat. Jadi bukan berbuah banyak, tapi 100 kali lipat. Ini perlu kita ingat, menjadi umat itu bukan saja berbuah banyak, buah sampai Tuhan datang kekal begitu, naik ke surga. Kalau Tuhan kita tidak meninggal dunia, Bapak kita bilang ada hidup yang diwakilkan. Baca. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5, pokok anggur yang benar. Terus 4-16. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah di pokoknya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, jadi buah tetap. Buah tetap itu buah kekal. Jadi firman itu harus bertumbuh seperti tabernakel itu dari pintu gerbang terus sampai di tabut perjanjian. Ya, ada hasil. Ya, kalau yang kita sore malam ini pasal 5 ini masih menuju kepada pelita emas, ya, supaya berbuah. Ya, jadi 100 kali lipat. Kalau di Injil Markus tadi kita baca 30, 60 sampai 100 kali lipat. Jadi buah itu maksudnya 100 kali lipat itu tetap, dan itu artinya kekal. Karena angka 100 itu dalam nubuatan menunjukkan pekerjaan Roh Kudus yang double dan melimpah, ya, 100 hujan air. Allah inginkan supaya kita berbuah lebat, ya, bukan saja itu, berbuah-buah sampai kekal. Jadi kita harus mengerti, banyak orang
dan kita hanya mengerti aku sudah berbuah-buah banyak, aku sudah bikin ini, aku sudah dan sebagainya, ya, karena dia tinggal di dalam firman, Anda tinggal di dalamnya, ya. Tapi yang dimaksudnya itu buah kekal. Jangan-jangan begitu Tuhan menjelang datang, buahnya habis, ya. Sudah nggak ada lagi, ya. Ini kita harus perhatikan. Tuhan menghendaki supaya hidup kita ini bisa memiliki buah sampai Tuhan datang. Apa itu? Memiliki firman pengajaran, kabar dalam rangka dan mempelai. Karena itu yang mengajar kita untuk hidup ini dibenarkan, disucikan, disempurnakan, untuk diobatkan. Nah, ini kekal. Saya waktu dengar ajaran, saya pikir manusia demo, ya. Pasti Anda juga bisa katakan saya, Om, bisa ya? Ya kalau sebenarnya kalau kita mau bilang apa? Lebih bagus percaya dan biarkan pengeringan ikut kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang itu pengajaran membawa dan membawa kita. Sudah selesai. Maka itu saya percaya kalau di Jemaat Siri dibina dengan pengajaran, jadi orangnya kuat-kuat, semangat. Tapi seringkali kita ini timbang-timbang. Tidak, malah mungkin kita benci sama pengajaran firman Allah. Seperti Rasul Paulus. Dia karena memang betul dia punya badan itu kan, kalau dia enaknya kewahyuan Tuhan, ajarannya itu sampai hampir orang tidak suka. Karena orang hidup dengan lahiriah, ya, akhirnya misi pekerjaan Tuhan, dia harus menderita, ya. Orang benci kok. Seperti sekarang kalau orang benci saya, nggak pusing, Anda pikir saya nggak pusing. Lebih bagus aku sendiri. Nanti tinggal datang saja, wah gereja, si mau saya, kan begitu, ya, kan, ya, sampai Anda dengar saya bilang keluar gereja, kan begitu, daripada saya lagi pusing. Ya, tidak kita memahami maksud ini, ya. Tidak ada gap antara saya dengan Anda di gembalakan. Sudah capek, sekretaris tulis data semua, yang sudah bagus dikasih surat keputusan, yang menikah dikasih, pekerjaan Tuhan selalu didoakan, ya. Masa kemudian ada seperti itu? Tapi saya diingatkan oleh Om Sadar dalam kitab Markus, mungkin pelayanan itu tidak disampaikan dengan baik sehingga tidak berbuah. Ini saya juga dikoreksi. Jadi jangan Anda anggap, oh saya tabur enak, ya. Kami dikoreksi sebagai hamba Tuhan. Banyak kali kami tabur enak aja. Hasilkan tidak kan? Padahal ditekankan harus berbuah. Kalau ada tempat yang tidak tepat, cari. Jadi jemaat ini selama saya pikir mungkin kurang tepat penaburan bagi Anda, maka Anda tidak ada perubahan. Anda tidak, saya pikir mungkin ada tempat lain yang perlu tepat. Sebab itu, tapi tadi, ya, karena di situ ada satu tempat yang tepat, tabungan itu bertumbuh. Artinya orang itu mengalami hidup dengan pengajaran, dengan harapan, setia tekun naik. Jadi saudara, kiranya Anda bisa memahami yang Tuhan mau, ya. Maka itu sekarang ini kita tidak mengasihi Tuhan sampai kepada Yesus itu sahabat. Yohanes sendiri yang mengatakan Yesus itu mempelai
dan dia sahabat. Ya, kalau kita tidak mau menerima ajarannya bahwa dia itu mempelai, ya susah hidup kita. Kurang merasa bagaimana ada jaminan, bagaimana hidup yang rasa bahagia, ketenangan dengan Tuhan. Ya, mungkin saja Anda katakan, saya sudah percaya Yesus, saya sudah bertobat. Buah pertobatan mana? Saya sudah baptis, saya jadi kelahiran, saya jadi jemaat, ya, jadi anak Tuhan, tapi masih halaman namanya, ya, tapi tidak pernah, karena tidak dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini dan begitu susah kalau mau menjadi terang untuk banyak orang, susah, ya. Jadi saudara, bukan saudara yang susah. Saya juga masih bingung kapan gereja Sion menjadi terang, kapan kita jadi terang di negeri kita, kota kita sendiri. Sementara kita melihat di sana itu hebat, baik pembangunan gerejanya, baik juga manusianya begitu hebat. Sementara kita jadi babu, tahu babu? Jadi gereja umat Tuhan jadi, kalau di sana ramai itu, sehingga kita tidak membangun gereja kita dengan baik yang Tuhan percayakan bagi kita. Saya beberapa hari sudah renungkan apa yang kita bahas, evaluasi. Saya ingin melihat pertanggung jawab. Jangan bicara, buktikan. Kalau sampai tidak, Anda diberhentikan, tidak pantas, karena Anda cuma tidak mau menghasilkan. Nah, ini contoh. Karena ini kerajaan. Siapa bilang kita tidak lakukan, kita tidak ditolong Tuhan? Pasti. Fakta yang kita buat Tuhan berkati kok. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kita perlu memiliki buah yang kekal, itu firman. Pengajaran firman ini memiliki hasil yang kekal. Bukan saja kita imani kemudian kita ikut ajarannya, tapi kita turut merasakan kesempurnaan daripada janji Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang kembali sebagai mempelai surga, maka kita ikut dibawa kepada kekekalan. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya pikir, bisa begitu sementara orang lain, manusia itu kok dalam kami tidak bisa kuliah. Kalau saudara tidak ikut PA, saudara bisa pendapat seperti itu. Ya. Dan akhirnya kami tidak sepakat. Ya. Tapi kalau saudara ikut ini, bisa juga karena itu firman Allah. Ya. Jadi buah yang kekal itu berisi kasih yang kekal. Kasih kekal. Maka Tuhan lebih contoh menyatakan pengajaran ini berisi kasih. Kalau sudah ada mempelajari kasihnya itu kekal. Dimulai dari Adam dan Hawa, Tuhan Yesus kepada kita, bahkan gereja itu kasihnya itu kekal. Sehingga wanita itu yang mengandung dan punya anak, dan seterusnya melahirkan dan mempersiapkan keluarga dengan tanpa yang dekat. Jadi kabar ini nggak bisa dilawan oleh setiap kehidupan cara iblis untuk merugikan kita. Cuma hanya kalau kita tidak pegang nasihat, tidak ikut ya kita sendiri. Jangan kita bilang pengajaran itu tidak sehat. Ya, Anda sendiri harus melihat bagaimana saya harus tekuni. Ya, jadi Allah ajar dari pengajaran ini supaya rohani kita itu harus naik sampai mengasihi Dia. Bukan Yesus juru selamat yang mengampuni imam besar, tapi Dia mempelai laki-laki surga karena nanti Dia datang mempelai. Ini
rohani. Yeremia 31 ayat 3. Mari kita baca. Jadi saudara, saya menghadapi tantangan yang tak menghadapi Anda. Saya sudah gembalakan sekian lama. Saya melihat tantangan ini berat. Ya datang cuma ibu-ibu. Anda ini mungkin juga tidak bersaksi. Mungkin yang bapak kalau tua dan sebagainya. Kalian selalu bilang, bapak-bapak pemalas. Tapi besok saya akan rapat dan dibuka habis di sini. Nanti kalau tahu PKW punya lagi semua, karena saya sudah bilang di gereja ini jangan pakai sistem monyet. Gereja ini harus cinta pekerjaan yang besar. Ketika kita melakukan yang tidak beres di dalam, maka gereja ini selamanya tidak berkembang. Mari kita baca. Ibrani 30, Yeremia pasal 31 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku mewujudkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan berbana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Hidup sekarang mengasihi Tuhan itu Yesus, saya ini berdosa, ampuni dosa. Itu Tuhan lakukan memang. Ya. Tapi harus kita paham. Di perjalanan pelayanan setiap saat kita mengasihi Tuhan, mempelai surga lagi, supaya hidup kita jaga. Oh, saya tidak sembarang bergaul, saya harus hidup kudus karena Tuhan Yesus itu kekasih. Ya, nah ini. Jadi saudara, ayat itu begitu jelas. Supaya mendapat kasih yang kekal, pengajaran itu, kasih mempelai itu terus lain kekal. Kalau kita baca di ayat lain bilang mau yang mencapaikan, ya itu aja. Jadi sesungguhnya kita menerima firman Allah dan pengajaran ini, mari kita menghias diri. Coba baca sekali lagi dengan ajaran ini, karena Tuhan katakan Dia perhatikan. Sekali lagi kita depan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku mewujudkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan berwarna dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Maka itu pengajaran yang menghiasi hidup kita, atau dikatakan firman bertabernakel. Kalau dibilang tabernakel, ya dia tabernakel. Kalau dibilang mempelai itu tidak mudah. Jangan kita ngomong mulut, tapi memang kenyataan. Jadi mempelajari tabernakel itu mempelajari Taurat, pelajari kebenaran firman. Ya, supaya dia ada, dan Tuhan katakan, ya, jadi kita harus diisi sehingga ada kasih mempelai menghadapi Tuhan punya pekerjaan, menghadapi perluasan pekerjaan Tuhan, karena ada kasih mempelai kuat, nggak takut itu iblis, nggak takut segala, karena kasih itu sudah ada dalam kehidupan dan Tuhan menyambut dengan luar biasa. Tuhan bilang, aku akan menunjukkan kasihku setia kepada kita, membangun untuk memperoleh rebana dan tampil dalam tari-tarian yang bersukacita. Ini
Banyak kali kita kalau nanti ada kegerakan kebangunan rohani, sesuatu yang betul-betul Tuhan hebat luar biasa. Dan memang itu kenyataan. Saya katakan firman yang ngajar kepada kalian ini bukan firman yang asal cari nama pergumulan. Sehingga pestanya itu memang kenyataan ada. Ya. Mungkin sekarang ini iblis ketawa. Atau Anda belum terbaca, karena Anda memang belum paham sampai di sana rencana paling Anda jadi ya. Apalagi setan, wah ini Bapak mau rencana nanti di Denas saya kirim dulu pasukan-pasukan untuk mengalah. Kalau saya tidak memiliki kasih yang kekal, udah selesai. Apalagi Anda yang mau itu bisa. Tapi kalau sudah meneliti, Tuhan bilang aku akan menyatakan kasih setiaku kepada kamu dan aku akan membangun kamu untuk memperoleh rebana, tampil dalam tari-tarian dan bersukacita. Kalau sekarang kita lihat tarian-tarian yang dibuat itu ada sukacita di dunia. Tapi kalau surga rohani memalas, karena kita tidak biasa. Nanti orang bikin gembira baru kita rugi. Perjanjian untuk kita sekarang bagaimana kita harus menjadi kehidupan yang bisa menerima pengajaran firman Allah, diisi oleh kasih Tuhan, sehingga kita tampil dengan kesukaan yang Tuhan berikan. Ya, oh Bapak Gembala tampil kesukaan, saya juga tampil kesukaan umat. Ini perkara yang luar biasa, dan biasa ini yang menjadi hal yang sulit dipercaya atau diterima. Kalau lagi musim senang bisa senang, tapi kalau musim susah jadi apa pun. Tapi kalau orang yang memiliki kasih senang atau tidak tetap menderita. Jadi Anda diajar datang menerima pilihan itu supaya mengajar orang lain, bukan datang bereskan diri. Saya tahu dan sebagainya, bukan itu. Kalau itu sudah biasa, tapi Anda bisa membawa berkat. Nah ini. Jadi saudara, satu hal yang luar biasa. Jadi rebana dan tari-tarian itu adalah milik pengantin Tuhan yang tampil dengan kesukaan. Ya, kalau kita jadi gereja yang menjadi bagian dari pengantin Tuhan, selalu tampil ada kesukaan. Berapa ibadah kita lakukan? Tapi saya lihat jemaat kalian yang dibuat Bapak Gembala ini mungkin untuk dia supaya tidak merasa bahwa itu untuk dia. Saya pikir-pikir habis. Sampai-sampai tadi saya bilang mungkin tidak tepat penaburan ini umat itu seperti itu. Cuma satu dua orang yang mungkin tangannya seperti yang tepat, jadi begitu masuk tepat. Kalau tadi kita mancing, ya saya ahli kuda. Kita pertama pulang, perahu itu saya suruh buat jaga. Yang biasanya, saya pikir masih begini pantai, dia begini, taruh balik lagi. Saya pikir, oh tolong, angkat jangkar lagi. Sampai saya kelabakan, rakyat saya dan kita pulang. Saya tidak tahu ini pengajaran. Ya, saudara, padahal ada tanda. Tanda cuma satu, dua ekor, saya pikir nanti ada. Setelah itu sunyi, pulang lagi. Seringkali pelayanan ini saya lihat kayak begitu. Mungkin belum musimnya tepat, angin dan sebagainya. Kalau tepat pasti dia ramai. Kalau saya tanya menelpon saya susah. Tapi kalau malam itu pas di mana saya jadi. Sebab memang diatur.
mancing waktu siang bagaimana? Kata dia ada? Oh, ya. Jadi saudara, saya juga. Jadi jangan saudara berpikir bahwa Anda datang di ibadah itu lalu saya ajar. Saya sedang selidiki bagaimana supaya kita bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, bagi nama Tuhan dimuliakan, kita ini sehat, pekerjaan melebar meluas. Kalau besok nanti ada hamba Tuhan dan mereka begitu. Mereka ada di sorong, mereka butuh. Ya. Kalau hidup dalam angin sini, perahu yang gak mampu benar, ya, susah. Jadi saudara, kita harus sungguh-sungguh ya. Jadi saya berpikir mungkin memimpin itu menabuh pada tempat yang tidak tepat. Karena saya pernah dengar ada umat bilang, itu ke gereja itu dengan pengajaran ini, pengajaran itu. Ya, dia mereka sudah malas. Ya. Karena memang mungkin tidak tepat. Mungkin Anda juga, mungkin. Makanya Anda tidak berhasil hidup nikah, hidup perubahan. Mungkin lagi saya bisa lihat. Saya baru melanjutkan rapat 3 saya sudah. Apa tepat atau tidak? Kita orang Papua ini banyak kali bodoh. Kita kalau lihat kalau ada orang lain Anda menyampaikan, kita cuma dikurangi. Iya, entah benar apa tidak. Puji Tuhan besar-besar. Padahal sendiri di daerahnya membantu dan menolong itu tidak ada. Anda di sini berterima kasih. Kami punya pemimpin, punya orasi. Wah itu kan. Makanya saya terima kita itu sebagai famili keluarga. Nanti ada politik sana ramai, ada ibadah sana ramai. Jemaatnya sendiri tidak ada. Saya dikoreksi. Nanti saya akan juga memberikan pemahaman gereja ini supaya Anda tahu bahwa kita gereja itu apalagi jemaat harus ambil bagian dari sebuah program kegiatan, bukan pada majelis hamba Tuhan lalu ada satu sama kemarin. Ya, ada pergumulan yang terakhir saya dan sama istri saya. Saya berdoa sampai orang negeri dia berpuasa dan dia memberkati gereja ini. Karena semua yang berkata bukan membangun, mereka terlibat dengan masalah, mereka rugi. Mereka ada usaha tapi tidak bisa. Sebab iblis menggegerkan, merugikan. Tapi kita yang rantau menjadi berkat Allah ini. Kita berdoa sehingga orang saya sudah duduk di sini 30 September saya tidak perlu maaf. Gereja ke depan sama sekali kapan gereja selesai. Nol besar. Kita pada umatnya itu. Ya, tapi saya optimis. Tuhan akan membangun orangnya. Dan kita akan tampil untuk kembali sekali menjadi berkat bagi Pulau, tetap menjadi berkat, bukan untuk tahan, tapi semua yang ada, orang-orang ada yang memiliki hormat walaupun dia agama lain. Ini yang perlu daripada kita sendiri baku tipu. Begitu senang tipu 1 rupiah tapi sendiri hidup dengan kejahatan, kawin sini kawin sana, tidak jujur, menyebut Tuhan hanya di mulut, dikira dong bisa berubah. Sama dengan saya, kalau saya memberitakan firman Allah untuk kemauan sendiri ya saya sepakat, mungkin ya sekarang saya sepakat. Jangan ada tafsir itu setan. Tadi saya bilang sesuatu yang akan keluar dari mulutku itu akan menjadi berkat. Dan saya lebih suka
ketika ada orang yang memang menyambut kebenaran firman Allah, kata Allah yang simbol kata itu, Allah yang luar biasa, memberkati diri, keluarga, anak-anak. Bahwa itu yang kamu lihat. Iya. Bukan karena kakak itu seorang yang sekolah punya gelar. Ini menjadi fakta. Kami anak negeri hormat. Ya. Karena mereka lihat dulu kita percaya. Cuma ada saja yang tidak percaya. Setia beribadah, bagaimana menyatakan gereja kami di rumah, tidak percaya. Sudah sebenarnya, sudah dikasih api itu menyala, tapi kita tidak tahu diri. Kita tidak sepakat ibadah dulu sembahyang, tidak sepakat doa PA, ibadah minggu, tidak sepakat dalam perjalanan pekerjaan yang seperti bahasa ada yang tinggal di situ. Ya, saudara, pada Tuhan ini, ya, supaya saya bisa menampungkan pada tempat yang tetap. Ya, artinya ajaran itu dari firman Allah. Supaya Anda bangun hidup itu bukan diri Anda, seperti rumput dengan kayu, itu pun ada di dalam pikiran Anda. Tapi sebenarnya yang menjadi landasan adalah firman ajaran yang saya imani, yang saya lakukan itu. Itu yang penting sekali. Jadi kalau jemaat tidak ikut biasa ini pikir-pikir rugi. Jelas. Ya. Jadi saudara, ini yang tadi saya bilang. Harus perkataan ajaran benih firman Allah yang benar, menyampaikan kabar itu dalam terang yang memang benar Alkitab firman Allah, supaya diterima kepada Anda yang sudah percaya dengan segala keberhasilan, bertumbuh dalam kehidupan Anda. Begitu sampai di rumah ditanya, tadi kamu dengar apa? Saya dengar firman dalam terang tabernakel, kami sudah sampai di pintu atau Pelita Emas. Oh, kepingin lagi, minggu depan lagi. Tapi kalau tidak masuk, ya jadi terus terang saja sudah jemaat, saya masih renungkan hidup ini. Ada apa lagi saya pikir capek. Kalau di sini tidak ada hasil Tuhan, terangi mata saya terang supaya taruh di tempat yang berbeda. Kalau pakai itu tujuan pembangunan hidup Kristus. Ya, jangan saudara saya tidak tetap di situ. Mungkin sesuatu yang dalam saya tinggal mungkin akan saya tambah lain. Kenapa? Karena saya tidak mau mungkin mengerjakan pekerjaan lalu ampun, lalu orang bilang, pendetanya lari takut. Bukan. Karena memang Anda tidak cocok menerima. Itu aja bahasa saya. Kalau Anda menerima pasti ada anjuran perubahan. Itu terbukti Anda tunjukkan. Pengajaran itu dia betul-betul berdua, lebat sampai kekal. Oh, sampai membuat diri Anda itu ada harapan yang luar biasa. Ya. Dan itu maksudnya supaya kita jadi satu tubuh, satu badan. Yesus itu kepala, dan kita menjadi tubuh badan dalam umat ini. Ya, yang sudah ditolong oleh darah Yesus, lalu menjadi satu badan bagi Tuhan, dari Tuhan Yesus Kristus. Yang Tuhan katakan tadi, dibangun oleh Tuhan sendiri untuk memperoleh kesukaan surga. Saya optimis 2020. Mungkin Anda berpikir tidak seperti saya berpikir, tapi sebagai seorang pemimpin dalam mengatur Anda, saya berpikir begitu.
Ya, Tuhan mengatakan kasih setianya, lalu dengan kasih kita dibangun oleh Tuhan untuk memperoleh kesukaan surga. Itu aja. Nah, ini membuat hati saya penuh sukacita kiranya Anda bisa mengerti. Mari kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Saya baca kisah ini, saya selalu ingat seperti suara Tuhan kamu itu, seperti itu. Mari kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Firman Tuhan ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, jadi kisah Nabi Elia ini, kenapa? Karena di kerajaan itu ada Isa. Dengan penyembahan yang tidak benar dan menyebar. Jadi di sini disebut nabi. Nanti kalau ada baca lain, ada nabi-nabi yang bersembunyi sampai dia merasa dia sendiri yang berani, yang lain sudah sembunyi. Saudara lihat, Elia ambil keputusan terakhir. Ayat yang baru. Ya. Pasal 19. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon, di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada moyangku. Ya, kalau orang tidak suka pengajaran dan mati, mungkin Anda juga yang tidak suka juga Om Timo mati, kan tidak suka pengajaran. Mungkin rasa sudah sendiri. Ya. Tapi Tuhan masih ada. Memang nabinya sendiri, tapi yang lain ada sembunyi-sembunyi. Nanti sudah baca dari pasal dan belakang itu. Tapi Elia ini berani. Ya, dia seide dengan pengajaran mempelai. Kenapa saya katakan? Karena dia terakhir dia naik berubah. Dia nggak mati seperti Musa. Kereta itu datang, langsung dia naik ke surga. Ya, sekali membawa ajaran kepada banyak orang, kalau sudah diserang, lari. Itu yang tadi saya bilang, mungkin hidup ini seperti ini. Saya pernah katakan kepada istri dan anak saya, lebih bagus saya mati. Mungkin kita rasa itu. Mungkin di jemaat ini saya katakan, Anda bisa terharu. Oh, Bapak, kenapa kau harus mati? Cuma terharu biasa. Yang saya rindu ada praktek iman awal. Sebab kalau saya mati, Anda lebih suai. Atau mungkin Anda dihinggapi oleh setan kenajisan, persundalan, sehingga Anda bilang syukur supaya saya punya dosa tambah, saya bersundal, saya anak bersundal, saya punya cucu bersundal, saya melakukan kegelapan 10 dosa. Bisa ya? Bisa. Maka itu pengajaran orang tidak suka. Kita baca Wahyu 2:18. Orang tidak suka. Karena memang mau mengatur badan hidup ini menjadi milik Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh ini. Jadi, iblis goda sama Hawa. Kok bisa begitu? Mari kawin dengan saya sudah, supaya semua beres. Akhirnya kena hukuman. Mari kita baca
Wahyu 18-19. Wahyu pasal 2 ayat 18-19 firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wahyu pasal 2 18-19. Pada jemaat di Tiatira. Ya, terus saja. Ayat 20. Terus. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Jadi teman-teman di sini hati-hati ya, karena Anda begitu lemah. Dosamu tidak bisa mudah diangkat kalau Anda tidak sungguh-sungguh. Itu satu hal yang saya perlu pesan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab karena iblis itu mencari yang paling. Nah saudara, selama ini kami bertanggung jawab pengajaran tentang benar orang mempelai. Dari saya melihat tantangannya besar. Orang bicara saya dari sejak muda, kemudian saya sudah nikah, pekerjaan sampai keluar anak-anak, tidak pernah berhenti dan mungkin sampai sekarang ada ingat. Ya, tapi saya masih hidup dan terus kabarkan. Dalam rencana saya 1 tahun, jangan 1 ayat. Kalau boleh dalam 1 tahun 2 atau 3 kali saya lakukan ayat. Mungkin Anda katakan dana dari mana? Lebih bagus saya dan sama Anda tidak. Tapi kalau orang luar tanya saya, nanti dari atas. Supaya dia lihat ke langit, mungkin dia pikir supaya apa terjadi di dunia. Tapi kalau Anda, maksud saya bilang Anda kasih itu supaya dengan Anda harapkan, karena dipelihara oleh Tuhan, berbuat supaya diberkati oleh Tuhan. Ini ajaran. Jadi kita jadi dibina oleh Tuhan. Bergereja itu bukan untuk kita merasa biasa, kita berkualitas. Ya, di sini menghadapi Isabel. Isabel itu nabi palsu, nabiya. Ya, yang angkat diri di dalam gereja, dalam persekutuan dengan ajarannya yang jahat. Saudara, itu sangat benci ketika ada pengajaran tanda kematian yang sekarang sampai saya juga bisa dibenci. Apalagi Anda menunggu kesempurnaan Tuhan, apalagi disajikan untuk tubuh Kristus. Wah, ya. Jadi kalau kita tidak lahir baru, dilahirkan oleh firman Allah dan Roh Kudus, cuma di halaman, percaya bertobat, lahir, baptis, selesai, cuma itu saja, tidak pernah maju-maju, Anda akan kena bohongan, tertipu. Gereja ini bukan menampung orang-orang yang ada berbahaya, bukan. Gereja ini Anda memiliki perubahan untuk maju. Ini harus ingat. Gereja kehidupan kita tidak 9 tidak 10. Belum apa-apa. Habis pulang tak tahu dana berapa. Itu saya menangis. Sampai-sampai saya pikir Tuhan, mungkin saya tidak pantas dalam mengajar ajaran ini. Oh, bisa ada teman lain, semua universitas umat yang diberkati. Tapi saya dengan baik. Maka itu gunakan kesempatan. Jangan sampai kita kami palsu ini. Ya,
yang kemudian dengan segala macam caranya, ya, kalau dalam keluarga itu istri jadi kepala. Sampai Raja Ahab itu bingung, ya. Di jemaat ini jangan berhubungan dengan pemerintah, harus tunduk hormat karena ada suami. Anda berhias suami datang dari nasi selanjutnya, berikan dia menjadi kepala anak itu. Kan itu, ya. Dan kalau kita punya wajib baru, tabiat kita akan sama seperti jahat. Kata perempuan Sunda tabiatnya, menipu, ya. Dia sendiri begitu elok pada merugikan hal. Gereja yang seperti ini sama. Organisasi gereja mungkin tampilnya bagus, tapi di dalamnya itu tidak ada tanda perkembangan, tidak ada kebenaran Kristus. Tapi kalau saya mengatakan begitu, bukan ada ada. Ya, yang lebih dalam lagi, tidak ada Roh Kudus memenuhi dunia, tidak ada buah-buah dalam kekudusan nama ini, sehingga Kristen itu dia seperti disedot. Maka itu kita dilihat oleh mereka lagi, ya. Wah, mereka itu orang itu ya, dicekkan, dibenci, tapi kita sedang tampil dalam kebenaran. Ada ibadah, ada perlakuan pekerjaan Tuhan yang berkembang. Ya, saya hari-hari itu mengaku bahwa saya dibenci, tapi orang membenci itu tidak pernah kasih tahu. Ya, karena saya kenal dari firman Allah itu sendiri. Itu tadi saya bilang, Elia menentukan dirinya sendiri, dikejar, ya. Jadi saudara, zaman ini memang tidak sama disedelnya zaman Raja Ahab dengan disedelnya Raja Manusia, tapi sama tabiat kelakuan, kan? Yang sebenarnya dalam rumah tangga Tuhan itu perlu ada terang, kekudusan di dalam ruangan suci. Tapi karena sudah ada roh jahat, tidak ada terang, tidak ada kekudusan, ya. Jadi saudara, tapi kalau kita jadi gereja yang taat kepada perintah dari ajaran Tuhan, lalu kita minta sendiri seperti firman Bapa, Mama, anak-anak, sidang jemaat diatur untuk memahami saya punya tupoksi saya seperti itu. Kalau kita sudah baik, maka kita jadi gereja yang teratur, dan kita memahami kebenaran itu harus dilakukan. Tapi selamanya tidak terarah dan teratur begitu tetapi jemaat bicara semaunya seperti pendeta. Tak tahu saya ini gimana. Kita sekarang sedang bicarakan supaya kita mengarah pelayanan kita paham. Oh, ini dia yang baik. Nanti saya begitu penuh hormat. Maka itu saya lebih pilih. Kalau ada satu kepercayaan, saya menjaga. Setia menikmati saja kesenangan tua-tua dan tua. Kalau tidak, kamu kasih kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan daripada pelayanan itu bukan saja laki-laki perempuan, tapi yang benar-benar sudah mendengar sehingga tidak terjadi kekeliruan. Karena Anda disuntikan, nanti orang yang kritikannya itu dilihat. Anda punya pola itu
Tidak seperti dia saja. Sebab itu ini hebat. Belum tahu kita sudah bisa tahu. Belum mengerti sesama dan saya enak. Kita ikut, saya ada yang masuk lagi ke begini. Jangan sebut, ayo mesti mati. Maka itu sudah dimati yang saya kasih di dalam rumah tangga itu perlu ada kesucian, ada karunia yang kita sudah dengar, pelayanan 9 karunia, pelayanan kasih, perbuatan kasih, pelayanan karunia pelayanan itu spesial bagi gereja Tuhan. Ya, jadi saudara, suami juga, ahad juga tidak perhatikan perintah Tuhan, ajaran firman Tuhan kepadanya untuk memperoleh umat mengerti hal-hal yang berguna bagi kerajaannya. Ya, seperti Adam tidak berikan nasihat, ajaran itu. Begitu istri datang tipu semua, iya, gua itu bagus. Padahal dia punya ajaran. Harus dia ceritakan ajaran itu supaya istri sadar bahwa dia sudah tahu dengan istri. Sidang jemaat ini saya pikir ini, Anda jangan sampai kawin dengan iblis. Anda menyembah sampai Anda tidak berubah kehidupan itu harus disemprot, dibersihkan. Supaya Anda dibersihkan, jangan kita kawin dengan berhala, jangan kita kawin dengan segala kesesatan. Kalau mulai kita bertemu kasih dengan Tuhan. Karena saya banyak dengar ada orang-orang mengatakan ini karunia Tuhan. Padahal mereka mungkin dapat di kuburan. Ada lagi katakan aku dapat ini. Saya berpikir banyak yang sudah tidak benar. Menipu kita di zaman sampai kita bilang ini roh Tuhan, padahal roh sakit, roh nabiat. Saya sekarang duduk sebagai dewan penasihat. Saya mulai tergerak mau bikin show. Tuhan berkati saya bisa berkandakan. Karena menjaga gereja ini. Karena gereja ini punya sejarah. Sejak 1166, kenapa Tuhan turunkan pengajaran sesat sudah masuk. Orang tidak hidup dengan bagus lagi. Jangan-jangan muslim kita ini akan terjadi. Ya, maka itu saya selalu bertindak sesuatu yang Tuhan berikan aku arif dan bijaksana untuk melakukan. Karena saya pernah katakan kepada Tuhan, apapun karuniamu, tapi kalau cocok dengan firman Allah, maka karunia itu saya hormati. Firman itu ada ajaran mula-mula sendiri. Tapi kalau roh tidak suka pengajaran, berarti roh itu lain. Roh Isabel yang nanti akan mengacukan. Engkau diam-diam mengatakan di mulut, aku kenal tak benar, tapi dalam diam-diam dalam hati, aku benci. Nanti kita hidup. Siapa yang bertahan? Isabel, kerajaannya, atau Elia yang kemudian Elia naik kepada nama semua itu mati. Saudara, ini keadaan yang sekarang sedang terjadi. Maka itu saudara, jangan biarkan keadaan yang tidak sesuai dengan pengajaran firman Allah itu berjalan. Nasihat itu harus dilakukan. Sebab jika tidak ada kebahagiaan. Sekaligus gereja yang besar itu, kalau sudah tidak perhatikan doktrin yang ditanamkan dalam anggaran dasar rumah tangga, tidak diangkat, cuma dibaca-baca, saya takut. Ya, dan saya orang pertama yang nanti katakan, aku tolong.
Kenapa? Karena gereja itu dipersembahkan kepada Tuhan, diamandemenkan ajarannya. Maka itu saya suka Tuhan tolong umat ini supaya berani melakukan perkara yang besar. Nanti ada tanya Tuhan, Bapak gimana mana dia? Jadi karena Tuhan sedang jadikan kita bagian tubuh, menjadi tubuh daripada kedatangan Tuhan. Saya sudah beritahu di Papua ini, saya merasa Tuhan mengutus untuk melakukan bagian sisa, karena di bagian lain sudah. Jadi kalau orang bilang Tuhan mari ke sini, saya sudah katakan. Kenapa? Karena saya bagian tubuh Kristus. Ajaran termasuk ada di dalam. Sekarang kita siap untuk ke dari mana? Kita sukacita dalam kesukaan surga. Tapi kalau seperti malam ini dia juga tidak ikut. Saya pikir-pikir ini susah ini. Ya, tapi saudara doakan kepada saya karena setiap saat saya juga berdoa kepada Anda. Bapak Gembala, kalau masuk gereja itu kau bicara tentang dosa sama gereja. Kau bicara nanti kau tidak. Itu iblis yang kasih ingat Anda. Ya, kalau ada perasaan kuat, nah mungkin cuma saluran saja. Kalau tidak ada salah kan kau dapat tersinggung. Tapi kalau tersinggung, Tuhan, biarlah Engkau yang sempurna. Tolong Bapak Gembala sempurnakan. Jangan bilang Tuhan syukur, tapi Bapak Pendeta nanti kau ada. Wah ini susah ini, saya bingung. Ya, berarti Anda tidak percaya sebegitu ini. Anak saya tidak percaya itu bapak saya dan punya pengajaran. Sekalipun teologi lagi. Nanti Anda tidak sebut, nanti saya pikir Anda mampus nanti. Karena pengajaran ini dasar dari teologi yang Anda pelajari untuk mengenai masalah itu dasar. Maka itu anak-anak saya selalu pesan. Ini firman Tuhan ini sekarang merancang. Mau cari, karena sudah diwariskan yang punya negeri saya. Maka itu Anda disampaikan kemarin warislah supaya kita ada di pelodong yang kecil semacam ini. Kita menjadi pelita yang bercahaya, menjadi orang yang berbuah-buah, menyatakan pengajaran ini kepada orang lain, supaya orang lain bisa mendapat pertolongan yang lain. Ada harapan. Dia tidak perlu bimbang dengan dia punya masalah, tapi dia mau dekat sama Tuhan sampai dia memperoleh berkat Tuhan. Saudara, jadi jangan kita biarkan keadaan yang tidak sesuai dengan pengajaran firman Allah itu untuk ada dalam hidup kita. Nanti kita tidak rasa bahagia. Ya, sebagai hamba Tuhan seperti Anda, kalau kita tidak baik nanti kita tidak rasa bahagia. Tapi sementara baik ini manfaatkan itu supaya kita bisa bahagia dalam hidup ini. Ya, saudara, roh emansipasi wanita nggak pandang laki-laki, padahal itu toksik. Dunia sekarang. Tapi jangan Anda kaget kalau yang saya bilang Tuhan kasih untuk saya. Perubahan pelayanan yang paling sedang saya usul. Ada wanita, ada pria yang benar-benar dipercayakan. Itu beda. Tapi yang sekarang ada bangkit di tanah Papua di mana-mana sudah terjadi. Siapa kau? Siapa saya? Nabi palsu, keliling, tidak tahu suaminya di mana. Nanti suaminya sudah mati baru ketemu, katanya, ya sudah akhir hidup, jadi saya datang untuk apa sudah mati.
Saya pernah lihat di memang kalau ada tidak ada pengajaran, iya, dia tinggal sebagai suami beriman, dia itu kan dipakai kepada. Kalau saya itu ngomong kosong. Tapi kita kaget. Roh-roh ini yang sekarang terlihat. Orang pikir Tuhan. Saudara kita. Hidupnya juga jadi pemimpin. Gak tahu seperti apa mengatur. Luasnya kerajaan Allah mau turun dia. Maka itu Elia ini penting. Ya. Jadi saudara, apa yang saya sampaikan kepada Anda, jaga supaya jangan ada Isabel, ada emansipasi yang tidak tepat. Wanita tetap kenal wanita, pria tetap kenal pria, anak-anak, dan itu diatur oleh pengajaran. Ya, sehingga semua kita akan menghadapi kekerasan. Saya optimis. Baik, kita akan menjadi eklesia. Kita menjadi organisme. Sampai ada organisasi pun. Dan memang organisasi perlu ada. Sebab kalau tidak ada pemerintah kita keluar. Ini dia apa ya? Ya. Tapi kalau ada pemerintah hormat. Sekarang kita bekerja sibuk dengan satu. Kasih salam, kasih binasa. Kalau saya semua sama. Organisasi ini sama. Dari sejak itu sampai ini dirubah dari BPP sampai klasik sinode sekarang sama. Tidak ada barang yang dirubah banyak di dalam negara semua sama. Cuma kita ini mencari uang di dalam. Wah ini kita uang sudah datang pemerintah. Padahal di dalam struktur saja sama. Yang BPD bawahnya yang klasik sinode. Lalu apa yang kita mencari? Perkembangan ini sudah muncul. Uang mulai muncul di akhir zaman. Pendeta-pendeta bingung. Gereja ini memenuhi binasa. Orang cari uang tadi. Saya masuk ke sini. Supaya uang datang. Saya sudah hati mulai sebagai orang tua saya ini mau menyebutkan ini dengan sungguh. Saya mau bicara dengan rekan-rekan saya. Saya mau tanya pendapat mereka. Bagaimana kita pelihara gereja yang satu ini? Gereja yang berdiri di atas ajaran para pendahulu, di atas urapan Roh Kudus, di atas pengajaran firman Allah, supaya kita lewat, kita cari apa lagi? Tinggal tenang, hidup diberkati sekali, tunggu Tuhan datang. Daripada gereja mulai sudah terkumpul bagus, kita tidak masuk, kita kumpul ke gereja, wah itu juga sudah besar. Saya kasih tahu memang simpan ajaran yang saya sampaikan. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 2 kita baca. 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Semoga yang menyapa dengan pihak malam ini, hamba-hamba Tuhan saya harap khusus jajaran gereja Betlehem Pentekosta camkan dengan bagus, karena saya ada untuk gereja dan gereja ini milik kita untuk hormat kemuliaan Allah. Baca. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2 firman Tuhan. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawa sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Isabel ini adalah roh pembelasan dendam. Semoga pengurus organisasi kita yang ada roh Isabel pembalas dendam. Ini harus dijauhkan dari kerajaan Allah.
Ya, saya berani katakan ini karena saya tahu Allah telah ikut. Jangan ada roh balas dendam. Harus diberantas, disegel, harus dicabut supaya Wahyu 12 kekasih Tuhan, kekasih yang tahu hormat kepada mempelai, kekasih yang menjaga Tuhan, supaya kita dipelihara di padang gurun. Ini hal yang sangat penting sekali. Di Tiatira yang tadi sama disebut ada roh dusta yang mau menguasai jemaat Tuhan. Siapa pemimpin roh dusta? Baca Yohanes 8 ayat 4 dan 5. Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi orang dusta itu biasa bapaknya yang disebut di sini. Kiranya kita yang ada malam ini, kita disebut tadi ayat kekasih Tuhan. Allah menunjukkan kasih setia kepada kita. Allah membangun hidup kita dengan memberikan kesukaan. Ketika hal yang tidak baik ini ada, kita perlu tekad berdoa kepada Tuhan. Kita perlu bersihkan. Ya, hal ini jangan sampai ada pembalasan dendam. Tapi bangunlah kerajaan Allah demi masa depan yang bahagia. Ini yang Tuhan perlukan sebagai bagi jemaat Sion, supaya kita tidak kena roh yang ini. Dia beredar cukup lama di Papua, saya kenal pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi dia menghanyutkan dan merugikan. Gereja yang tadi tumbuh berjalan sekarang mulai pecah. Dendaman mulai balas dendam. Apa untungnya? Lebih bagus kita dengar Tuhan katakan yang kau kasih. Kita baca ayat terakhir, kita kembali ke Yeremia 31 ayat 3 4. Ini berkat. Berkat. Kita sudah ada di pelita emas. Kita sudah ada dalam bulan untuk bekerja berperan. Perhatikan ini. Janji. Kita telah terima pengajaran firman-Nya. Allah janji. Sekali lagi kita baca Yeremia 31 ayat 3 4. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan berbadan, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Kiranya malam ini kita adalah orang yang menerima pengajaran yang menolong kita untuk hidup, menjadi kekasih seperti suami gambarannya, bagaimana dia mengasihi seluruh dalam kesetiaan. Malam ini Anda sudah dengar firman Allah. Kita pergunakan kesempatan ini karena ingin kita menjadi satu tubuh dan kesukaan Tuhan nyata dalam kita. Kiranya gereja kita setanah Papua, kita menjadi satu tubuh. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jangan biarkan roh yang memecah belahkan ini, karena imbasnya kita semua hidup. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Apakah kita tetap hancur? Jangan kita bilang, oh nanti saya selamat sendiri ke surga, kau pun nanti binasa. Gak mungkin itu ada di sana. Tapi kalau Anda hidup dalam perdamaian, hidup dalam junjung tinggi seperti kita, Dia kekasih kita.
Dan dia sedang membangun kita. Dia janji kita akan berpesta. Dan kita akan dilindungi dan dijaga. Kita beraktivitas dengan sukacita. Dan Tuhan jadi selalu memberkati kita karena firman yang telah datang kepada kita. Malam. Amin.